15 menit. Maka kita lihat berapa pH-nya. Teret. Dan semoga nanti akan segera pulih ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan Bolang ya. Hari ini kita setelah melakukan pengecekan ya di pH tanah ya, karena kita harus rutin melakukan pengecekan di tanah ya, tempat durian tumbuh. Kita cek berapa sih pH yang ada di tanah sekitar. Nah, normalnya memang ada di kisaran 5,5 sampai 6,5 ya, walaupun sebenarnya pH netral adalah 7 ya. Cuma kita menggunakan ring untuk durian 5,5 sampai 6,5. Itu rata-rata sebegitu untuk syarat tumbuh durian. Nah, ketika terjadi penurunan pH ya, atau asam terlalu tinggi, maka kita wajib memberikan kapur dolomit ya, atau petrocas atau kapur pertanian. Biasanya itu dilakukan sebelum penanaman atau ketika melakukan pengolahan tanah gitu ya. Namun ketika sudah di tanah, tanaman sudah ditanam, maka kita akan memberikan dolomit di permukaan tanah di sekitar tanaman. Berapa sih dosis yang harus kita berikan ya? Kita menggunakan dosis secara umum adalah 0,4 kg per meter persegi ya. Jadi tadi sudah saya perkirakan untuk durian yang kita cek tadi, ini ketika kita cek tadi angkanya adalah di bawah 5, berarti di bawah normal ya. Harusnya minimal 5,5, ternyata ini di bawah 5. Berarti sangat tidak ideal ya. Nah, makanya kita akan memberikan ya, kita udah ukur areanya sekitar 10 meter persegi ya, kita akan berikan sekitar 4 kg ya. Dan setelah itu baru kita uji lagi besoknya, tes lagi. Nah gitu ya. Jadi memang ya jangan dilihat ini karena memang penanaman yang tidak ideal ya, karena ini adalah kebun percobaan tanam rapat. Nah ini jadi memang tidak ideal. 15 menit. Maka kita lihat berapa pH-nya. Teret. Nah, ternyata ada di sekitar 4 ya. 4, rendah sekali. Ini sangat tidak cocok ya. Ya, solusinya lagi-lagi kita akan berikan dolomit di sekitar tanaman ini. Oke, kita cabut. Kita kasih dolomit. Oke, kita kasih dolomit ya. Ini dolomitnya. Kita pakai mesh 80 ya, sekitar 4 kilo lebih dikit. Oke. Kita langsung sebarkan saja. Oke, kita udah tebarkan dolomit sekitar 4 kilo. Semoga segera ada perubahan ya untuk pH-nya. Jadi kita akan berikan dolomit. Nah ini sih dolomit seperti apa sih dolomit? Nah ini dolomit.
Dolomit ini merupakan batuan ya, batuan kapur ya, kapur yang biasanya banyak di daerah pegunungan atau di tanah bagian bawah ya. Jadi kapur ini dilembutkan ya, ini mes 80 jadi agak kasar. Kayak kalau yang lebih bagus lagi yang mes 100, jadi dia lembut. Permukaannya lembut dan ringan dan kering. Jadi karena adanya ini mes 80 agak kasar, mirip kopi ya, kopi bubuk gitu ya, tubruk ya, ini kopi tubruk. Oke, jadi kita akan tebarkan ini. Jadi memang dolomit itu mengandung kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman ya, seperti magnesium, kemudian saya lupa kandungannya apa sih. Oke lah, nanti kita tampilkan aja untuk kandungannya. MgSO lah kalau nggak salah. Iya, nanti kita rincinya ya, rincinya kita akan tulis di sini ya, tulis di sini. Nanti kita tulis rincian dan kandungan dolomit dan fungsinya. Karena memang selain untuk menetralkan pH tanah, fungsi dolomit juga untuk memberikan membunuh patogen ya, patogen yang tidak bagus dan itu cenderung merusak tanaman. Maka dengan ini akan lebih higienis ya. Jadi memang ketika pH-nya normal, berarti mereka tidak bisa hidup gitu mungkin ya. Karena terlalu asam tanahnya, maka dia bakteri jahat juga akan tumbuh dengan cepat dan cocok. Oke, kita tebarkan aja ya. Ini kita tebarkan untuk dolomitnya di sekeliling. Ya. Kita ratakan. Ini kebetulan juga tadi malam hujan ya. Tadi malam hujan dan semoga nanti akan segera pulih ya. Besok pagi kita cek lagi pH-nya ya. Moga-moga sudah netral atau normal lah. Nah, ini udah kita sebarkan untuk dolomitnya ya. Oke. Ini jadi kita sudah sebarkan ya untuk dolomit. Per pohon kita kasih sekitar 4 kilo. Nah, ini juga kita kasih 4 kilo dengan harapan besok pH-nya sudah normal atau bisa sesuai lah dengan yang diharapkan nih. Kita udah kasih kurang lebih 4 kilo. Nih dia. Untuk mengantisipasi, karena kita ada di antara bibit-bibit durian, makanya kita kasih dolomit jadi sela-sela atau di sekitarnya ya. Oke, sekitarnya begini ya. Nah, oke, demikian untuk penggunaan dolomit ya. Kita gunakan di tanaman, khususnya durian ini, karena memang untuk menciptakan suasana nyaman bagi tanaman untuk hidup dan berkembang biak dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Hari ini
kita mau lihat hasil apa namanya ya, tes pH meter lagi setelah aplikasi dolomit sebanyak 400 gram per meter persegi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia kawan. Setelah diukur selama kurang lebih 15 menit, angka udah menunjukkan di angka 5,8 ya. Ini dia ya. Udah mendekati 6, jadi sudah sangat berdampak ya. Artinya sudah efektif, cukup efektif untuk meningkatkan pH ya. Karena kemarin masih di angka 5. Karena udah naik. Karena memang kemarin juga hujan lagi ya. Ya, jadi udah cukup bagus. Udah ada peningkatan ya, mungkin hanya menambahkan sedikit lagi ya jumlah. Mungkin ditambahkan lagi karena ini penanganan ya. Ini merupakan penanganan ya, bukan reguler ya. Kalau reguler memang menggunakan 400 gram. Tapi untuk penanganan memang harus lebih ya, agar lebih berdampak lagi ya, karena ini sudah lumayan ya, udah naik menjadi hampir 6, sehingga udah cukup signifikan ya hasilnya ya. Kalau ditambahin lagi jumlahnya dolomitnya, insya Allah dia akan mencapai 6,5 ya. Ya, bisa ditambahkan lagi mungkin dengan kondisi yang parah kemarin, bisa ditambahkan lagi menjadi 1 kilo per meter persegi. Nah, itu.